Shalom, damai di hati. Ya, jadi apa kabar di pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Ya, jadi di pagi hari ini tentunya kita masih dengan sukacita iman. Kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan di minggu yang kedua di bulan September ini. Kita masih bisa beribadah lagi, walaupun hanya dengan pengeras suara bahkan live streaming, tapi adik-adik semua tetap sungguh-sungguh dalam memuji nama Tuhan. Nah, jadi di pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita, dan kita akan memuji nama Tuhan. Untuk harus semuanya berdiri dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan. Teman-teman tidak usah khawatir dengan masa depanmu. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi jaga hatimu terhadap dosa dan takut akan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama pujian ini. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jagalah hatimu terhadap dosa.
Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Bila hidupmu buat Yesus tersenyum. My God loves me, and all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves me. My God loves you, and all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves you. My God loves us, and all the wonders I see. The rainbow shines through my window. My God loves us. Nah, adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Jangan ada yang bermain, kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, terima kasih banyak untuk semua berkat penyertaan dalam kehidupan kami. Terlebih napas kehidupan yang sampai pada saat ini kami anak-anakmu masih bisa rasakan. Dan saat ini ya Bapak, kami anak-anakmu akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau sertai ibadah ini baik dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya ibadah ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami semua ketenangan, fokus untuk beribadah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adik bersama duduk kembali. Ku ingin dengar cerita
mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga akan membaca Alkitab di pagi hari ini. Mana susu sikap, duduk manis, siapkan tuh Alkitab masing-masing untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hadirin dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus di pagi hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu yang ada di jembatan Sari Pemimpin, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, mengucap syukur atas kasih dan kekurangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami bermohon Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, agar kami boleh membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Kiranya kami yang mau mendengarkan cerita firman-Mu Bapa, boleh duduk manis dan sopan, tidak mengganggu teman kiri dan kanan, tetapi dengan hikmat mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami boleh dimampukan untuk mengerti apa maksud firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, berkati juga Eci yang akan membawa cerita di pagi hari ini. Inilah kami yang berdoa dan bermohon kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik dan rekan Tuhan kita Yesus Kristus, kini dipasangkan bagi kita di pagi hari ini untuk kita membaca firman Tuhan. Dan pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga yang ke-11. Sekali lagi adik-adik yang ada di rumah, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga yang ke-11. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua,
Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ya, adik-adik berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi orang so baca sama-sama firman Tuhan, orang so dengar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik orang boleh ambil satu contoh yang baik adik-adik daripada seorang Petrus. Orang tahu bersama bahwa Petrus ini adik-adik dia dipenjarakan bukan karena dia melakukan satu kesalahan, tetapi adik-adik Petrus dipenjarakan karena satu hal, yaitu dia menyampaikan kabar baik. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik yang ada di rumah Tuhan jangan takut adik-adik untuk menyampaikan suatu kabar baik. Sama dengan Petrus, Tuhan tetap menolong. Ketika Petrus dalam penjara adik-adik, Tuhan utus satu malaikat untuk tolong Pak Petrus. Nah, di situ adik-adik orang boleh ambil, orang boleh lihat bahwa dalam situasi apapun adik-adik, Tuhan pasti tolong Pak orang semua. Nah, dengan firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik, Encik percaya adik-adik yang ada di rumah boleh menjadi Petrus masa kini, Petrus yang siap menyampaikan kabar baik dimanapun adik-adik berada. Nah, dengan firman Tuhan kita di pagi hari ini adik-adik, Encik percaya firman Tuhan boleh menguatkan adik-adik yang ada di rumah. Dan firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik. Firman Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tiba saatnya bagi kita adik-adik di pagi hari ini, untuk adik-adik yang ada di rumah, Tuhan akan memberikan korban persembahan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Biar kiranya kita memberikan persembahan dengan sukacita, karena kita percaya apa yang kita berikan di pagi hari ini merupakan tanda ungkapan syukur kita untuk berkat yang Tuhan berikan bagi orang tua kita. Kita menyanyi bersama-sama pujian Sejuta Sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Iya, adik-adik yang ada di rumah, tolong ambil satu setiap berdoa, tolong masuk di dalam doa di pagi hari ini. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami,
Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami sampai saat ini. Dengan berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami boleh hidup. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami sudah membaca, bahkan kami sudah menceritakan firman Tuhan bagi adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Firman-Mu itu Tuhan senantiasa boleh menjadi pedoman, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu itu Tuhan senantiasa boleh menerangi dalam langkah kehidupan adik-adik yang ada di rumah saya. Terima kasih Tuhan Yesus dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 29. Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat Nazaret Pemimpin. Tuhan
Nah, adik-adik, puji Tuhan ibadah kita di pagi hari ini bisa selesai dengan segala baik. Tentunya untuk mengatasnamakan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Dominika Satu Minting mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Encik yang telah melayani di pagi hari ini, terlebih kepada Encik Yuret Mahaluas yang telah memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Encik ini baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan, dan juga kepada Encik Penatua Fidelis dan juga Encik Anda, kiranya Tuhan Yesus memberkati, bahkan juga Ibu Ino yang telah mengiring kita, dan juga para Kak Aif, bahkan Tuhan yang telah menyediakan tempat untuk kita beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan buat kita semua, jangan lupa minggu depan orang masih ada ibadah sekolah minggu. Shalom, damai di hati,